Jepang itu ganti-ganti kurikulum juga kayak kita Mas Mae. Tapi bedanya di Jepang berubah jadi lebih bagus. Atau emang sebenarnya Indonesia juga lebih bagus masa enggak? Ternyata hal yang paling basic diajarin. Iya, diajarin dulu cara apa tadi? Buang air besar sendiri. Jadi di Jepang gak ada ujian kenaikan kelas Mas Mae. Menarik. Ini kalau diterapin Indonesia, tapi saya Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini ada Mas Mahendra Eka Saputra dan tentunya ada Mas Anggali Perti Pratama di Guru Kreatif. Tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Apa nih? Kita sudah di 2022 Mas Mahe. Makanya udah makin tua nih. Ya semoga tahun 2022 kita masih makin lebih baik, makin banyak karyanya, makin produktif lah ya. Amin. Kita bahas apa Mas Angga? Saya ingat kemarin nih Mas Angga tuh sempat nyeletuk pas ngomongin Finlandia, Mas Angga ngomongin tentang Jepang. Oh iya. Nah, episode kali itu ngomongin itu ya. Jepang itu ganti-ganti kurikulum juga kayak kita Mas Mae. Gitu. Iya, jadi Mas Guru dan Mbak Guru yang kemarin banyak komentar ganti-ganti terus kurikulum nih. Iya. Jepang juga sama. Tapi bedanya di Jepang berubah jadi lebih bagus. Atau emang sebenarnya Indonesia juga lebih bagus Mas Angga? Harusnya. Kita nggak. Gitu. Ya beberapa sih sebenarnya makin bertumbuh lah ya, kemampuan anak didik kita juga makin cerdas sih. Ya. Harusnya. Terus kita bahas nih soal Jepang nih. Nah, kita ngomongin tentang Jepang, tapi dari perspektif yang gimana Mas Angga? Kita akan coba bahas pendidikan di Jepang, tapi bukan, kalau kemarin kan finalnya tuh fakta-faktanya ya. Oke. Nah, kalau ini kita bahas Jepang itu kita lihat bagaimana pola pendidikan di setiap jenjangnya. Oh, berarti dari TK, SD gitu ya? Ya, dari TK, SD, SMP sampai SMA-nya. Apa sih yang membedakan dengan Indonesia? Tapi bukan TK namanya. Ya saya nggak tahu bahasa Jepangnya apa. Ya mungkin kalau ada Mas Guru dan Mbak Guru yang tahu bahasa Jepangnya sekolah TK tulis di komen. Oke Mas Angga. Oke, kita coba bahas dulu dari tingkat TK. Level pendidikan taman kanak-kanak di Jepang lebih cenderung merupakan lembaga pengembangan dan pelatihan kebiasaan sehari-hari. Siswa TK di Jepang tidak diberikan materi pelajaran secara kognitif, tetapi lebih pada pengenalan dan latihan keterampilan hidup yang dibutuhkan anak untuk kehidupan sehari-hari, seperti latihan buang air besar sendiri, gosok gigi, makan, dan lain sebagainya. Nah, di Jepang anak TK-nya Jepang itu nggak belajar akademik Mas Mahe. Ternyata hal yang paling basic diajarin. Iya, diajarin dulu cara apa tadi? Buang air besar sendiri. Cara kehidupan lah gitu. Ya mungkin sebenarnya kalau di negara kita mungkin ada juga. Ya. Tapi mungkin nggak seluruh tempat mungkin ya. Ya atau masih ada beban kognitifnya. Oh iya. Iya kan masalah di situ. Ada latihan baca. Diwajibkan sudah baca gitu di TK. Padahal ya nggak tahu ya. Setahu saya harusnya di SD ya. Iya betul. Berikutnya tentang berarti tingkat SD Mas Angga. Kita bahas SD-nya ya. Okay. Kayak apa sih SD di Jepang? Kurikulum tingkat sekolah dasar di Jepang hampir sama dengan kurikulum SD di Indonesia. Hanya yang membedakan adalah pada mata pelajaran kebiasaan hidup yang umumnya diajarkan di kelas 1 dan 2. Tujuan utama diajarkan mata pelajaran ini adalah untuk mengenalkan dan membiasakan anak-anak pada pola hidup mandiri. Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang dan berhitung mempunyai porsi yang lebih dibanding pelajaran lainnya. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2. Dan demikian seterusnya. Jadi di Jepang gak ada ujian kenaikan kelas Mas Mae. Menarik. Ini kalau diterapin Indonesia, tapi saya perspektifnya agak aneh nih Mas Angga. Kalau di Jepang mungkin nggak dibutuhkan ujian kenaikan kelas karena mungkin ketika belajarnya mereka sudah otomatis teruji kemampuannya, udah layak naik kelas. Dan belajarnya juga orang-orangnya, sumber daya manusia belajar juga udah serius. Mungkin. Nah mungkin kalau di Indonesia diterapkan seperti itu. Dikasih ujian aja belum, ibaratnya kadang-kadang dalam tanda kutip nggak semuanya punya kapasitas yang diharapkan misalnya. Ya mungkin lagi-lagi kita bisa ambil pelajaran bersama, bisa jadi memang karakter kurikulum di sana cocok untuk di Jepang dan tidak sepenuhnya di Jepang itu cocok, masuk Indonesia cocok. Betul. Jadi kalau untuk kita adopsi butuh riset yang ilmiah, butuh analisa dulu gitu ya. Kita lanjut ke bagaimana SMP di Jepang. Menarik nih.
Adanya mata pelajaran pilihan seperti bahasa Jepang, IPS, matematika, IPA, musik, seni, dan pendidikan jasmani, keterampilan, dan bahasa asing merupakan pembeda khas antara kurikulum pendidikan SMP di Jepang dan di Indonesia. Jepang menerapkan wajib belajar 9 tahun. Namun, wajib belajar di Jepang benar-benar ditekankan oleh pemerintah kepada seluruh warganya. Biaya pendidikan sebagian besar ditanggung pemerintah seperti biaya masuk, biaya pengajaran, dan buku sekolah dengan fasilitas sekolah yang lengkap. Orang tua hanya menyediakan fasilitas lain seperti perlengkapan sekolah, makan siang, dan biaya piknik. Nah, Mas Mahe. 9 tahun wajib. 9 tahun wajib belajar di Jepang. Sama gak sih kayak di kita? Kita 9 apa 12 ya? Kita aku salah ngomong nih. Komen. Kita aku Mas salah Bagur ngomong. silahkan di komen. Kita tuh sebenarnya wajib 9 tahun atau 12 tahun ya? Nah, berbeda di Jepang itu. Jadi karena dia wajib belajar 9 tahun, jadi selama wajib belajar itu pendidikan semua ditanggung pemerintah. Biayanya sebagian besar ditanggung pemerintah. Oke. Di kita juga sebenarnya kalau di sekolah negeri sudah semua ya? Sudah. Ya, bahkan sekarang sampai SMA juga udah ada yang gratis ya. Nah, berarti kan sebenarnya concern pemerintah kita terhadap terhadap pendidikan juga sangat tinggi. Pasti. Nah, sekarang kita bahas bagaimana SMA di Jepang, Mas Maya. Siap. Kurikulum SMA di Jepang paling sering berubah. Tingkat SMA di Jepang sudah diadakan sistem penjurusan sama seperti di Indonesia. Sifat khas kurikulum SMA adalah kompleksnya pelajaran yang diajarkan. Contohnya, pelajaran bahasa Jepang yang mulai dikelompokkan menjadi literatur klasik dan modern. Jurusan yang ada meliputi IPA dan budaya. Namun seiring berjalannya waktu, penjurusan mengalami perkembangan karena banyaknya lulusan SMA yang memilih akademi yang terkait dengan teknik, pertanian, perikanan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Nah, itu Mas Mahe. Yes. Bagaimana pola pendidikan yang diberlakukan di jenjang-jenjang pendidikan di Jepang. Yes. Yang perlu kita catat adalah ternyata Mas Mahe, di Jepang itu juga kurikulumnya top down juga. Oh, berarti kebijakan dari atas? Iya, bukan bottom up. Dan itu juga guru-guru di Jepang juga suka protes ternyata. Oh, ada pro kontra juga? Ada pro kontra juga di sana. Oh, berarti sebenarnya kalau dipikir-pikir, yang kadang-kadang kita berpikir bahwa kayak gini Mas Angga. Kita melihat bahwa rumput tenaga selalu terlihat lebih hijau. Betul. Padahal sebenarnya jangan-jangan rumput kita juga hijau. Ya, cuman masalahnya kan seperti ini Mas Mae. Kurikulum itu kan harus bisa beradaptasi gitu. Nah. Masalah seperti salah satu hal yang sering menjadi isu adalah dulu negara tetangga kita Malaysia import guru dari sini. Ya, mereka belajar. Iya. Tapi sekarang secara pendidikan mereka lebih maju daripada kita. Artinya berarti kita harus mengimprove gitu, melakukan perbaikan terus menerus gitu ya. Jadi bukan berarti wah di situ bagus kita ambil semua, bukan. Tapi kita harus melihat bagaimana kelemahannya dan bagaimana kebutuhan kedepannya yang harus diperbaiki sehingga kurikulum kita menjadi lebih baik, bisa menjawab kebutuhan dari masa depan. Betul, itu kan yang lebih penting. Jadi bukan berarti dengan kita share tentang Finlandia, Jepang bahwa kita harus seperti itu, tidak. Kita melihat bahwa mereka menyikapinya seperti itu. Yes. Dan bagaimana kita menyikapinya, dan siapa tahu orang Jepang juga bikin konten kayak kita yang membahas kurikulum paradigma baru gitu. Kan kita nggak tahu. Siapa tahu. Dan jangan-jangan mereka mengkomentari tentang, ini ternyata kurikulum Indonesia lebih punya karakter. Nah, jangan-jangan. Jangan-jangan. Dengan kita punya muatan lokal. Ya kan itu kan karakter khas Indonesia kan. Belajar bahasa daerah. Di Jepang tadi kalau kita bisa perhatikan, di setiap jenjang ada pelajaran bahasa Jepangnya. Yes. Padahal orang Jepang. Ya kan, tapi mereka menekankan bagaimana bahasa Jepangnya gitu. Berarti kan itu bisa kita ambil tuh. Berarti mereka juga bangga dengan bahasanya. Mereka fokus juga mengembangkan apa yang menjadi karakteristik mereka. Gitu. Dan buat kita Mas dan Mbak Guru yang ada di Indonesia tentu perlu menjadi bangga dan terus mengimprove intinya. Ya. Semoga bermanfaat buat Mas dan Mbak Guru. Dan jangan lupa klik share, subscribe. Terima kasih atas dukungannya sejauh ini, luar biasa. Makasih banyak. Promosi terus ya Mas Wahid. Terima kasih banyak. Ya cukup banget. Siap. Semoga bermanfaat. Mas Guru dan Mbak Guru di rumah. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Support terus channel kami. Silakan kritisi jika memang ada yang kurang berkenan. Yes. Berikan kami masukan agar kami menjadi lebih baik lagi. Amin ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.